Assalamualaikum, hai, ketemu lagi sama aku Susi Eri. Sesuai sama judulnya, kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. So, buat kalian yang baru datang ke channel ini, selamat bergabung. Buat yang subscribe aku udah lama, terima kasih banyak udah percaya sama aku. Lanjut aja, kita mulai belajarnya. Nah, coba kalian perhatiin gambar dua gajah ini. Ada gajah Afrika dan juga gajah Asia. Apa perbedaannya gitu ya? Buat kalian yang miss ajar gitu ya untuk kelas 10 IPA C, ini kalian bisa jawab pertanyaannya dan kalian bisa dapat 5 poin tambahan dari Ustazah gitu ya. Kalian punya 5 detik untuk jawab pertanyaan ini. Oke, udah 5 detik, kalian bisa pause dulu video ini, terus jawab di kolom komentar di bawah ya apa yang ngebedainnya gitu ya. Nah, jika kalian menjawab yang beda itu adalah warnanya, lalu juga ukurannya yang beda, ada dari kepalanya udah beda tuh Ustazah. Terus lanjut ada telinganya juga berbeda, bahkan ada yang jawab sifatnya beda dan tingkah lakunya beda. Itu jawaban kalian benar semua ya. Jawabannya benar karena itulah perbedaan-perbedaannya. Nah, di balik perbedaan itu juga ada kesamaan di mana mereka sama-sama gajah ya, sama-sama memiliki belalai walaupun bentuk-bentuk ada perbedaannya juga di balik kesamaan. So, jadi perbedaan di antara kesamaan itu disebut dengan biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Nah, itu yang akan kita pelajari kali ini. Jadi keanekaragaman hayati itu apa ya pengertiannya? Pengertiannya adalah keseluruhan variasi, baik berupa bentuk, lalu ada penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada tingkat gen, spesies, ataupun tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati itu dapat dilihat pada tingkat apa tadi? Yaitu ada gen, spesies atau jenis, dan juga ekosistem. Ketiganya akan kita pelajari setelah yang ini ya. Nah, lanjut aja langsung kita pelajarin. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen. Nih, gen ya, kalian udah tahu bahwa gen itu adalah pembawa sifat seperti yang sudah kalian pelajari waktu kelas 9. Kalau masih ingat tentang persilangan gitu ya, persilangan ada yang mangga gitu loh. Ingat nggak waktu pelajaran yang mangga manis nanti dikawinkan atau disilangkan dengan mangga asam, nanti anaknya fenotipnya gitu akan ada mangga asam manis gitu. Kalau disilangin lagi asam manis dengan asam manis akan ada asam manis, asam aja, manis aja gitu kan. Nah, itulah gen itu adalah pembawa sifat gitu ya, yang membedakan sifat-sifat. Nah, ini tingkat gen ini dapat ditemukan di antara organisme dalam satu spesies atau jenis. Contohnya adalah pada manusia, di mana manusia ini tergolong dalam satu jenis yaitu Homo sapiens, ada di ayam juga, lalu ada di mangga. Pada manusia itu dapat kita lihat bahwa dia dibedakan juga dari warna mata kita udah beda, tinggi badan juga sudah berbeda, warna kulit beda, ada yang putih, ada yang gelap, ada yang juga sawo mateng gitu kan, warna mata beda, warna Asia itu cenderung ke coklat gitu ya, orang-orang Eropa ada warnanya biru, hijau gitu, bermacam-macam gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan gen, dimana susunan gennya itu loh yang beda. Lanjut pada ayam nih, pada ayam juga terdapat perbedaan gen, dimana kalau susunan gennya beda di jambulnya itu, maka ayam yang ada juga jambulnya akan beda-beda. Jambul tuh yang ada di atas kepalanya itu loh yang merah-merah. Nah, contoh lain di buah mangga misalnya, dari rasanya gitu yang berbeda, rasa manis, asam manis, dan sebagainya gitu. Lanjut yang kedua yaitu keanekaragaman pada tingkat spesies. Nih, pada tingkat spesies itu beragam spesies atau jenis organisme pada suatu tempat atau habitat.
di mana keanekaragaman tingkat spesies ini lebih mudah diamati karena dia memiliki perbedaan yang jelas dalam hal morfologi atau bentuk luar, penampilan, dan juga warnanya itu terlihat dengan jelas perbedaannya. Contohnya yaitu adalah pada keluarga kucing atau famili Felidae, lalu ada juga pada kacang-kacangan gitu ya. Nah, bisa dilihat ini ada contoh pada tingkat spesies, yaitu pada keluarga kucing tadi, ada kucing rumah, nama ilmiahnya Felis sylvestris, lalu ada juga harimau, singa, jaguar, dan kucing ling. Kalau harimau nama ilmiahnya Panthera tigris, ada singa Panthera leo, kalau jaguar itu Panthera onca, dan kucing ling itu Felis ling. Nah, yang pertama ada kucing rumah. Sebesar-besarnya kucing rumah tetap aja ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan harimau, singa, dan jaguar yang ukurannya lebih besar gitu ya. Lanjut dengan perbedaan warna rambutnya. Di sini terlihat dengan sangat jelas perbedaan warna rambut dari bulu-bulu gitu ya, warna rambut atau bulu dari kucing dan juga harimau, singa, jaguar, dan juga kucing ling gitu. Dan selanjutnya itu ada juga perbedaan tingkah laku. Tingkah laku harimau dengan singa akan berbeda dengan tingkah laku kucing. Begitu pula dengan jaguar dan juga kucing ling. Nah, lingkungan hidupnya, dari lingkungan hidup juga berbeda. Kalau lingkungan tempat hidup kucing rumah biasanya tuh di rumah-rumah gitu, di perkotaan. Kalau harimau, singa itu lebih cenderung hidupnya di hutan. Kata kucing ling juga hidupnya di hutan gitu ya. Selanjutnya adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman yang ditemukan di antara ekosistem, di mana posisi geografis suatu ekosistem, lalu ada juga komposisi abiotik dan biotik itu mempengaruhi keanekaragaman hayati yang ada di setiap ekosistem. Nah, posisi geografis dan juga komposisi biotik dan abiotik itu kan berbeda-beda ya, akan bervariasi. Nah, kevariasian itu, perbedaan itu akan menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga akan berbeda. Itulah contohnya ada di ekosistem hutan bakau, ekosistem laut, ekosistem terumbu karang, ekosistem hutan pegunungan, itu akan berbeda-beda organisme yang hidup di dalamnya gitu ya. Nah, di sini ada contoh ekosistem hutan pegunungan dan juga ekosistem hutan bakau. Dua ekosistem ini sama-sama ekosistem hutan, tapi biotik dan juga abiotik yang ada di dalamnya itu kan beda-beda gitu ya. Nah, perbedaan itu juga akan menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda. Ekosistem hutan pegunungan dan juga ekosistem hutan bakau. Di hutan pegunungan banyak pohon-pohonnya gitu ya. Kalau di hutan bakau, pohon yang ada ialah pohon bakau. Berikut organismenya pun yang hidup di dalamnya juga akan berbeda di antara kedua ekosistem ini. Nah, dua ekosistem ini aja udah beda ya, apalagi ekosistem darat dan juga ekosistem laut. Tentunya komponen biotik dan abiotik yang bervariasi di antara duanya akan membedakan organisme yang hidup di dalamnya. Kalau laut ya kebanyakan ikan-ikan, kalau di darat ya kebanyakan kayak rusa, gajah, dan sebagainya. Lanjut yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini adalah tempat Indonesia, di mana Indonesia secara geografis itu terdapat di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, dia juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Diapit juga oleh dua samudra, Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Indonesia itu punya 17-25% gitu ya. Dia punya 17-25% spesies di dunia. Kaya, Indonesia itu negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Nah, Indonesia juga memiliki makhluk hidup endemik.
Apa itu makhluk hidup endemik? Makhluk hidup endemik adalah makhluk hidup yang terbatas pada daerah geografi tertentu. Jadi cuma ada di daerah tertentu saja, nggak ada, misal dia cuma ada di satu daerah aja, nggak ada di daerah yang lain gitu. Dari sekian banyak spesies yang ada di dunia ini, ada di Indonesia, maka Indonesia termasuk salah satu negara yang dinobatkan sebagai mega biodiversity. Apa sih mega biodiversity? Mega biodiversity itu adalah keanekaragaman hayati raksasa. Jadi banyak sekali atau kaya sekali Indonesia ini dengan keanekaragaman hayatinya. Dari segelintir yang bisa dijelaskan tentang keanekaragaman spesies di Indonesia, yaitu Indonesia punya 515 mamalia besar, di mana 39%-nya adalah mamalia endemik. Dan Indonesia punya 12% dari mamalia dunia yang dinobatkan dalam urutan kedua setelah Brazil. Lalu Indonesia juga punya 1.530 spesies burung, di mana 26%-nya adalah makhluk endemik. Dan 17% dari burung di dunia ini ada di Indonesia, di mana Indonesia mendapatkan urutan kelima di dunia negara yang punya banyak spesies burung gitu ya. Nah, Indonesia tidak hanya kaya akan fauna, tapi dia juga kaya akan flora, di mana terdapat 38.000 spesies tumbuhan dan 55%-nya dari sekian banyak itu adalah tumbuhan endemik. Maka Indonesia diurutkan sebagai negara kelima yang ada di dunia yang banyak sekali spesies tumbuhan gitu ya. Nah, untuk persebarannya sendiri, persebaran flora dan fauna di Indonesia itu terbagi jadi 3. Yang pertama itu kawasan oriental, dan yang kedua itu kawasan Australia, dan ketiga adalah kawasan peralihan oriental Australia. Kawasan oriental itu adalah kawasan yang ada di sebelah barat gitu ya, yaitu ada Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Kalimantan. Nah, untuk kawasan di Australia itu adalah kawasan-kawasan yang ada di Indonesia bagian timur, mulai dari Papua, lanjut juga masuk kawasan Maluku, ada Lombok, terus juga daerah lain Indonesia Timur sampai dengan ke daratan benua Australia. Lalu di tengah-tengah, yaitu di antara garis Weber dan juga garis Wallace, itu adalah kawasan peralihan, yaitu peralihan oriental dengan Australia. Garis Wallace itu adalah perbatasan antara kawasan oriental, kalau garis Weber itu adalah perbatasan kawasan Australia. Nah, ketiga kawasan ini punya ciri-ciri makhluk hidup gitu ya, punya ciri-ciri flora dan faunanya masing-masing. Karena kalau ciri khas dari kawasan oriental itu adalah mamalia berukuran besar, beberapa primata, hewan endemik, burung warna tidak mencolok. Contohnya adalah gajah, terus ada orang hutan, terus juga ada badak, ada harimau Sumatera, ada biawak gitu ya, dan ada ikan arowana. Nah, kalau di kawasan Australia itu punya ciri-ciri burung berwarna mencolok, terus mamalia berkantung dan kecil, lalu tidak ada primata. Nah, untuk contoh sendiri, dia punya burung kakak tua, burung cendrawasih, kanguru, buaya Papua, dan juga ada biawak raksasa gitu. Lanjut untuk ciri-ciri dari kawasan peralihan itu banyaknya atau tingkat endemisme yang tinggi. Jadi di kawasan peralihan ini banyak hewan-hewan endemik. Contohnya misalnya kayak komodo yang cuma ada di Pulau Komodo gitu. Lanjut ada babi rusa, ada anoa juga. Nah, itu adalah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau kalian belum mengerti gitu ya tentang materi ini, bisa putar lagi videonya, diulang-ulang aja videonya sampai kalian ngerti. Semoga yang kita pelajarin hari ini itu bermanfaat.
Kalau kalian suka video ini, silahkan klik like-nya. Terus kalau mau request tentang materi-materi apalagi menyangkut materi biologi dan juga kimia, bisa tulis di kolom komentar aja mau dibuatin video apa. Nanti insya Allah aku buatin videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga channel ini supaya aku lebih semangat untuk bikin videonya dan membangun channel ini menjadi lebih besar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.